Pemirsa Intens Investigasi, mungkin sudah banyak publik dan masyarakat yang mengetahui kabar menggemparkan dari artis sekaligus pedangdut senior Anisa Bahar dituding memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria muda yang bahkan karena perbedaan usianya sangat jauh, oleh beberapa pihak, Anisa pun dianggap sedang berpacaran dengan anak angkatnya sendiri. Lantas isu ini pun terus berkembang pesat. Meski terbilang bukan sekali atau dua kali, Anisa membantah kabar terkait hal ini. Kabar ini pun terus menggulung bak bola salju. Bahkan di tengah kabar bahagia yang sedang dirasakannya, yaitu baru saja dipersunting oleh seorang pria bernama Mansya. Lantas, seperti apa sekali lagi, Anisa Bahar menegaskan bahwa isu ini tidak benar. Seperti apa pula cerita Anisa tentang pernikahannya dengan pria yang juga terpaut usia cukup jauh dengannya tersebut? Benarkah pula, di tengah kabar bahagia yang tengah dijalaninya, kabar ini cukup menjadi isu penting dalam pernikahan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, terkait kabar mengejutkan yang sedang menimpa pedangdut senior Ani Setiawati atau yang akrab disapa Anisa Bahar, kabar terkait hal ini pun tampaknya bukanlah sebuah hal yang baru baginya. Isu ini sudah muncul di bulan November 2024, di mana ia digosipkan dekat dengan seorang pria bernama Edwin yang bahkan karena perbedaan usianya sangat jauh. Oleh beberapa pihak, Anisa pun dianggap sedang berpacaran dengan anak angkatnya sendiri. Dan entah kenapa isu ini pun tak pernah hilang, meski ibu dari Juwita Bahar ini pun sudah menegaskan kalau isu ini tidak benar. Lantas, secara eksklusif kepada pemirsa Intens Investigasi kemarin, Anisa Bahar lewat sang suami pun kembali menepis isu tersebut. Dengan tegas ia mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah anak angkat Anisa Bahar, melainkan suami sah yang kini berkomitmen mendampingi sang pedangdut. Aku trauma. Ini, aku juga mau klarifikasi ya, kalau aku itu bukan anak angkatnya. Jadi aku mau klarifikasi. Baru kenal juga aku baru kenal tanggal 30 Juli 2025. Kita nikah tanggal 15 Agustus 2025. Jadi biar nggak salah paham, aku itu bukan anak angkatnya yang kayak gosip tuh Kak, yang beredar di mana-mana. Aku kasihan aja ke dia kayak gitu. Apa-apa disangkut pautin anak angkat lah. Kasihan loh aku ngelihat dia. Seperti juga diceritakan sebelumnya, di mana Mansya sebagai suami berkomitmen mendampingi sang biduan melewati segala ujian hidupnya. Hal ini terlihat jelas saat sesi wawancara berlangsung. Mansya dengan sigap selalu memberikan bahu ketika sang istri sedang menceritakan kesedihannya. Meski dalam hatinya ia pun merasa sedih ketika melihat sang istri sampai menitikkan air mata akibat kabar ini, tetapi tetap sebagai suami, ia ingin selalu memberikan rasa nyaman saat sang istri ada di sisinya. Sampai-sampai aku bilang kayak gini, nggak usah urusin itu. Jangan urusin itu, masih banyak hal yang kamu urusin yang lebih penting. Karena takutnya dia stres. Karena aku tuh di samping dia tuh pengen dia tuh selalu nyaman. Aku bisa ngelindungin dia kayak gitu dari hal-hal kayak di luar sana yang mau datang ngancamin dia. Aku tuh pengen dia safe bareng aku, di dekat aku bisa ngelindungin dia. Tapi kalau dikit-dikit gosip itu terus yang naik disangkut pautin kan anak angkat dia. Aduh, aku lihat dia kasihan loh, sampai mau nangis ngurusin itu. Jadi aku bilang, udahlah sayang, nggak usah. Jadi kalau kakak tuh sesama perempuan pasti bisa ngerasain lah apa yang dia rasain. Jadi tolong sekali lagi buat pemirsa di luar sana, ya tolonglah kayak gitu. Aku tuh bukan anak angkatnya. Sementara selain sang suami, Anisa Bahar pun akhirnya angkat sumpah bahwa jika benar dirinya menikahi anak angkatnya, maka ia rela tidak selamat 7 turunan. Gosip itu sama sekali tidak benar. Lantas Anisa pun berbalik menantang.
Jika memang dirinya tidak melakukan hal itu, maka ia berharap segala sumpah buruk yang sudah ia ucapkan akan berbalik kepada orang-orang yang telah memfitnahnya. Lebih lanjut, Anissa dengan suara bergetar juga mengaku sangat keberatan dan merasa amat terganggu dengan kabar tersebut. Tidak pernah ada cerita dirinya menikahi anak angkat karena bagi dirinya itu fitnah yang amat menyakitkan. Iya, aku udah bilang ya, aku sampai tolong kalau bisa bahasa aku ini tolong jangan di-cut ya. Aku bersumpah, saya Anissa Bahar bersumpah demi Allah, demi Rasulullah ya, biar saya nggak selamat 7 turunan dan ibu bapak saya masuk neraka jahanam deh ya. Kalau emang itu saya memacari anak angkat saya atau saya menikahi anak angkat saya, itu gosip itu sama sekali tidak benar. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, saya harap apa yang saya ucapkan yang gak selamat 7 turunan itu, kalian yang sudah membikin gosip itu dan sudah memfitnah saya, cap buruk terhadap saya, itu apa yang menjadi sumpah saya itu berbalik kepada kalian gitu loh. Dan itu saya baru kenal juga akhir tahun 2022 dan itu duda anak 3. Jadi saya sama sekali saya sangat keberatan dan saya sangat terganggu dengan gosip anak angkat dan aku memacari atau aku menikahi anak angkat itu. Aku sangat terganggu sekali. Jadi kebenarannya nggak seperti itu? Enggak sama sekali. Di sisi lain, meski terbilang baru dalam menjalani biduk rumah tangganya, hadirnya Mansha juga menjadi penguat tersendiri bagi Anissa Bahar. Selalu menjadi teman curhat, bahkan tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Apalagi di tengah permasalahan ini yang ia tahu betul dapat mempengaruhi fisik dan mentalnya. Lantas, seperti inilah saat Mansha menceritakan cara romantisnya menenangkan sang istri dan kegiatan dirinya dan sang istri Anissa Bahar setelah menikah. Kayaknya aku tuh nggak pernah ninggalin dia, karena di masa-masa seperti ini tuh aku nggak bisa kayak gitu. Dan sampai kapanpun aku nggak bakalan ninggalin. Itu aku selalu ada di samping dia, beside, behind you. Aku selalu ada kayak gitu. Karena aku tahu, karena posisi masih sekarang tuh, sumpah loh, aku dia lagi main sosmed kan, contoh nih, terus lagi baca-baca komen. Dia mau ini nih, mau balas komentarnya. Aku bilang kayak gini, udah nggak usah kayak gitu. Hal-hal semacam itu nggak usah. Malah dia bilang, enggak, aku tahu loh mana yang harus aku balas sama mana yang enggak. Cuman aku bilang, kamu tuh masih banyak yang kamu urusin, masih banyak kerjaan kamu kayak gitu yang kamu urusin, pikiran kamu. Cobalah, aku bilang kayak gitu. Itu bisa keganggu sama mental kamu, bisa keganggu. Udah nggak usah, aku bilang. Jadi apa yang kalian lakukan, gosip yang kalian fitnahkan terhadap saya itu jujur mengganggu mental saya. Jujur Jadi mengganggu aku tuh nggak mental saya. pernah ninggalin dia. Heboh kembali buka suaranya Anissa Bahar. Seperti apa cara pengantin baru ini menghabiskan waktu dengan cara menjalani pemeriksaan gigi? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebagai pasangan suami istri baru, tentu banyak kegiatan yang ingin mereka lakukan bersama. Salah satunya mungkin adalah saat Anissa Bahar dan sang suami Mansha mengunjungi dokter gigi belum lama ini. Dengan penuh senyum, Anissa pun mengungkapkan bahwa kali ini ia ingin menemani Mansha. Usut punya usut, selama ini Mansha hampir tidak pernah melakukan perawatan gigi. Namun sejak menikah, Anissa lah yang mendorong dan meyakinkannya untuk mulai merawat diri demi kesehatan. Menurutnya, meski gigi suaminya terlihat baik-baik saja, tetap ada baiknya memeriksa gigi secara rutin. Lantas seperti inilah momen manis yang terekam kamera tim Intens Investigasi, di mana Anissa menemani suaminya melakukan perawatan gigi. Halo
Assalamualaikum. Saya Anissa Bahar. Saya Mansha. Hari ini saya bersama suami mau perawatan gigi supaya kinclong, supaya cantik. Kalau dia supaya ganteng, nambah ganteng gitu loh. Ya udah, sekarang kalian bisa ikutin kegiatan kita pada hari ini. Come on. Ayo. Kemarin dia nganterin aku, sekarang aku nganterin dia, gantian. Gantian kita nganterin. Kalau kemarin sih kita cuma bersihin gigi aja. Emang kan setiap per berapa bulan kan kita harus bersihin gigi. Nah kali ini juga dilihat sama dokter mana yang nggak bagus. Emang harus dicabut gitu supaya keadaan giginya lebih sehat gitu. Emang aku sih dari dulu tanya dari dokter Irma. Aku kan sama dokter Irma dari zaman dulu banget. Jadi aku tuh selalu sangat sensitif banget giginya. Terus udah gitu aku juga sangat merawat gigiku banget gitu loh. Jadi aku hampir sering banget lah ke dokter gigi. Alhamdulillah sampai sekarang gigiku pun semuanya masih bagus banget dan baik-baik saja gitu. Dia tuh nggak pernah perawatan apapun, perawatan gigi nggak pernah, perawatan muka nggak pernah, kayak ke salon kayak ke klinik-klinik itu nggak pernah. Nah Iya, ini belum pernah semenjak sama sama aku yang maksain dia untuk perawatan kayak gitu. Giginya sih bagus aja, baik-baik aja. Cuma kan alangkah lebih baiknya kalau dirawat, karena kan kita kan kadang nggak tahu kita makan apa, kita giginya apalagi ada nyelip atau apa, kan itu kan kalau ke dokter kan kita bisa lebih tahu kayak gitu. Oh ini nih ada yang jarang jadi gampang nyelip kayak gitu. Saat proses pemeriksaan berlangsung, sang dokter pun menjelaskan, biasanya pembersihan karang gigi sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Meski begitu, secara umum kondisi giginya masih cukup baik dan dengan melakukan perawatan rutin bisa membuat giginya yang lebih sehat dan bersih. Kakak, terakhir kali bersihin karang gigi kapan? Aduh, aku ini baru first time sih dokter. Wah, pantesan. Jadi gini, kakak karang giginya banyak banget. Itu karang gigi itu bisa berakibat karena merokok bisa. Habis itu makan, sikat giginya tidak teratur. Dan pembersihan karang gigi itu sebetulnya harus dilakukan 6 bulan sekali. Bukan seumur hidup sekali. 6 bulan sekali ya. Iya, Jadi dong. sekarang yang akan kita lakuin adalah pembersihan karang gigi. Oke? Kondisi gigi kakaknya itu bagus banget. Semuanya rata, tidak ada gigi berlubang. Terus warnanya juga bagus, sehat, natural, normal. Ya itu tadi karena memang udah lama tidak bersihin karang gigi, jadi karang giginya banyak sama bekas-bekas rokoknya banyak gitu. Oh iya dong, lebih percaya diri karena kita kan, apalagi aku ya bersinggungan berhadapan dengan banyak orang, jadi aku perlu senyum yang manis. Dan aku kalau udah merasa kayak nggak nyaman aja, aku pasti kesini walaupun nggak ada masalah, aku kesini aja. Dok, bersihin dong dok, liatin dong gigi aku kayak gitu. Di balik momen manis keduanya saat perawatan gigi, ternyata ada keputusan besar yang diambil pasangan ini. Anissa Bahar dengan tegas menolak untuk memiliki anak lagi. Lantas, apa alasan di balik keputusan itu? Dan bagaimana tanggapan Mansha sebagai sang suami? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik momen mesra sebagai pasangan baru, Anissa Bahar ternyata membuat keputusan besar tentang masa depan rumah tangganya bersama Mansha. Anissa mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin lagi memiliki anak. Tidak hanya itu, Anissa pun berterus terang bahwa dirinya takut untuk hamil kembali. Karena setiap kali hamil berat badannya bisa melonjak hingga 35 kilo. Menanggapi hal ini, Mansha dengan bijak menyebut bahwa dirinya menikahi Anissa bukan sekadar untuk menjadikannya seorang istri, melainkan teman hidup.
Ia berkeyakinan bahwa jika Tuhan memang memberi jalan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Namun bila tidak, ia pun ikhlas karena Anissa sudah memiliki anak dan ia pun masih memiliki banyak ponakan. Mansha menutup kalimatnya dengan penuh keteguhan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap setia mendampingi sang istri. Karena baginya, perjalanan rumah tangga ini bukan sekadar tentang keturunan, tetapi tentang kebersamaan dan kesetiaan hingga akhir. Tentang anak, kalau aku udah bilang sama dia, anakku udah banyak gitu ya. Aku yang aku lahirin 4, aku punya anak angkat 1 ya, Egi. Udah 5, aku bilang gitu. Sebenarnya aku kan takut banget hamil karena aku takut badanku. Aku tuh kalau hamil naiknya bisa 35 kilo. Gitu loh. Aku udah bilang sama dia kalau aku tuh gendut kalau hamil, nggak apa-apa gendut gitu. Dan aku bilang sama dia, kalau aku nggak mau punya anak gimana kayak gitu. Terus kata dia, Tapi aku tuh ke dia itu sebenarnya bukan bikin dia sebagai seorang istri atau seorang pasangan, tapi lebih ke teman hidup. Aku tuh mikir kayak gini, ya udahlah kalau emang ya jalannya dari Tuhan, emang kamu sama aku ini contoh doang nih, nggak dikasih kayak gitu kan keturunan, nggak apa-apa. Aku juga punya kakak, udah punya anak 2, itu ponakan aku juga kayak gitu, sama kayak anak aku kayak gitu. Pasti berusaha berserah diri ke Allah. Kalau emang dikasih, alhamdulillah. Kalau emang belum, kita pasti berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Tapi kalau emang jalannya sama sekali nggak dikasih oleh Allah kayak gitu, ya udah kita terima. Yang penting kita ngejalannya, kita bahagia, kita happy kayak gitu sih Kak. lagian kan kalau memang dia tujuannya ke anak, pasti dia nggak akan menikahi aku. Kan dia tahu umur aku berapa kan gitu. Terus udah gitu anak aku udah banyak kan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.